Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Okay, I hope you are always happy and healthy. So, sambil miss absen silahkan dibuka page 23, halaman 23. Itu adalah materi yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini. Oke, jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang prepositions of time yang terdapat in, on, dan at. Nah, sekarang kita mempelajari prepositions of place. Apa sih preposition of place itu? Silahkan ada yang tahu setelah dibaca bukunya. Ya betul, location ya. Mempelajari tentang letak. Jadi, definisi dari prepositions of place ini adalah a preposition which is used to refer a place where something or someone is located. Jadi, preposisi ini menjelaskan di mana letak atau lokasi dari seseorang, benda, ataupun bahkan bangunan ya. Jadi bukan cuma benda doang. Nah, jadi ketika menanyakan letak, ketika menanyakan lokasi, tentunya yang digunakan adalah pertanyaan di mana, yaitu where is bla bla bla, where is the mosque, where is the school, where is she, where is he, atau where is the ball, where is the cat, dan sebagainya. Oke, silahkan dilihat pada halaman selanjutnya. Ada bentuk-bentuk preposition of place. Ya, terdapat 12 preposition of place yang akan kita pelajari dan kita bahas pada hari ini, teman-teman. Ayo kita sebutkan above, under, on, below, in, at, beside, next to, between, among, in front of, and behind. Misalkan menjelaskan tentang above and on terlebih dahulu. Oke, di sini above and on memiliki arti yang sama, yaitu di atas. Nah, yang membedakan dari above and on tentu adalah benda yang sedang kita jelaskan. Kita lihat di sini contohnya, the lamp is above the table. Nah, lampu itu berada di atas meja. Di atas di sini menunjukkan bahwa lampu dan meja ini tidak saling menempel ya. Tidak saling bersentuhan permukaannya gitu. Bersentuhan permukaannya. Jadi bisa kita bilang juga above digunakan ketika benda yang sedang kita jelaskan ini berada lebih tinggi dibanding objek yang lain. Ya. Kemudian penggunaan on yang sama-sama artinya di atas, ini justru bendanya yang sedang kita jelaskan ini menempel pada permukaan benda lain. Contohnya, the book is on the table. Buku itu berada di atas meja. Jadi, peletakannya memang benar-benar ada di atas meja, ditaruh di atas meja. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, yaitu under and below. Keduanya sama-sama memiliki arti di bawah. Nah, ada lagi nih yang membedakannya. Kalau under digunakan ketika benda yang sedang kita jelaskan ini atau orang ataupun bangunan ini tertutup oleh objek lainnya. Nah, sedangkan kalau below, bendanya ini dijelaskan berada lebih rendah di antara objek yang lain. Nah, kita lihat di sini contohnya di buku kalian masing-masing ya. Kita lihat pada contoh under. Your phone is under the pillow. HP kamu berada di bawah bantal. Otomatis HP ini tertutup oleh bantal. Jadi tidak terlihat gitu ya. Dan menempel gitu. Sedangkan untuk contoh below, kita lihat di sini, the cat is below the bird. The cat is below the bird. Kucing itu berada di bawah burung karena kucing berada lebih rendah daripada burung gitu. Berada lebih rendah di bawah burung. Oke.
Contoh lainnya untuk below ini, misalkan, my nose is below my eyes. Hidung saya berada di bawah mata. Ini menunjukkan posisi bahwa hidung saya ini berada lebih rendah daripada mata, berada di bawah mata, gitu ya. Lanjut, kemudian yang ketiga ada in dan at. In dan at, yang artinya sama-sama di dalam. Nah, untuk penggunaan in ini dibagi menjadi dua penggunaan. Yang pertama, benda berada di objek yang tertutup. Jadi, benda yang sedang kita jelaskan ini berada di objek yang tertutup. Contohnya, the ball is in the box. Bola itu berada di dalam kotak. Kotak ini kan tertutup ya. Jadi, penggunaannya in. Gitu. Nah, untuk penggunaan yang kedua, in ini berada saat posisi seseorang ini atau benda ini gitu berada di tempat yang secara umum, secara tempat yang tidak spesifik. Nah, contoh, he lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Jakarta ini kan kita belum tahu rumahnya di daerah mana, di jalan mana gitu kan. Kita hanya mengetahui he lives in Jakarta. Jadi Jakarta itu adalah tempat yang umum atau tidak spesifik. Nah, sedangkan untuk penggunaan at sendiri adalah, jadi penggunaan at itu digunakan pada tempat yang spesifik, kebalikan dari ini yang tadi ya. Kalau at digunakan untuk tempat yang spesifik. Nah, contohnya di sini bisa kita lihat, during pandemic, he works at home. Selama pandemi, dia bekerja di dalam rumah. Jadi rumah kan lebih spesifik, rumahnya siapa berarti his house gitu kan, his home gitu. Bisa lagi kita gunakan misalkan, I study at school. Saya belajar di sekolah. Atau I'm sitting at the bus stop. Saya duduk di pemberhentian bis. Itu kan tempatnya spesifik ya, tempat berhentinya bis gitu kan. Oke. Nomor 4 yaitu beside and next to. Beside and next to ini artinya sama-sama di samping dan penggunaannya sama-sama, boleh menggunakan beside atau boleh menggunakan next to. Nah, contohnya di sini, the TV is beside the cupboard. The TV is beside the cupboard. TV itu berada di samping lemari. Atau boleh juga kita menggunakan next to. My home is next to the bookstore. My home is next to the bookstore, yang artinya rumah saya berada di samping toko buku. Nah, keduanya ini boleh digunakan ya, tidak ada ketentuan umum seperti in dan at atau under and below. Atau above and on sekalipun. Oke. Kemudian yang kelima ada between and among. Nah, ini ada lagi nih perbedaannya ya. Kalau between itu benda yang sedang kita jelaskan ini diapit oleh dua objek lainnya gitu, atau orang atau bangunan gitu. Diapit oleh dua bangunan lainnya atau dua orang lainnya gitu, atau dua benda lainnya. Nah, contohnya yang ada di buku, silahkan dilihat. The refrigerator is between the washing machine and the cupboard. Jadi, kulkas itu berada di antara mesin cuci dan lemari. Ya. Sedangkan among itu digunakan ketika objek yang sedang kita jelaskan ini ya, berada di tengah-tengah banyak objek lainnya gitu. Nah, contoh yang ada di buku itu, the mouse is among the cats. The mouse is among the cats. Jadi tikus itu berada di antara kucing-kucing. Kucingnya banyak gitu. Oke, kita ke nomor 6 ya, yaitu yang paling terakhir nih. Ada in front of and behind. In front of itu di mana? In front of itu di depan, behind itu di belakang. Ini sudah jelas perbedaannya ya adik-adik ya. Contoh untuk penggunaan in front of nih. He sits in front of the TV. Dia duduk di depan TV. Untuk penggunaan behind, the broom is behind the door.
sapu itu berada di belakang pintu. Nah, oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke ya, Miss akan coba tes kalian menggunakan objek pulpen dan buku. This is a pen, this is a book. Ya, nanti kalian jawab ketika Miss menaruh pulpen di mana gitu, lokasinya gitu kan, meletakkan pulpen, kalian harus jawab ya. Oke, kita mulai. The pen is above the book. Bentar. Begini. The pen is on the book. The pen is under the book. The pen is below the book. The pen is in the book. The pen is beside the book. Atau bisa juga the pen is next to the book. Bentar. Yang begini. The pen is between the books. Kalau begini, the pen is among the books. The pen is in front of the books. The pen is behind the book. Okay. Oke, good job adik-adik. Miss akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Silakan dibuka page 24, part A and B. Minggu depan, tolong dikumpulkan, akan Miss koreksi. Oke, thanks for your attention. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.